Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, masih di pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Masih membahas tentang integral tentunya. Jangan bosan-bosan buat dengerin suara saya yang cempreng ini. Tuh, mohon maaf kalau kuping-kuping kalian, telinga-telinga kalian agak keganggu dengan suara saya ya. Mohon untuk dinikmati saja. Tuh, eh, mari langsung saja kita bahas tentang tidak lupa sebelumnya saya ingatkan dulu 3 video sebelumnya kita sudah membahas tentang integral tak tentu, integral tentu, dan juga persamaan kurva. Nah, pada video keempat mengenai integral ini kita akan bahas tentang metode integral substitusi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang Isaac Newton, merupakan ilmuwan yang berasal dari Inggris. Dalam bidang matematika, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Diferensial itu, saya ingatkan, itu adalah turunan. Maka kalkulus turunan dan juga kalkulus integral. Pada subbab ini, kalian akan belajar metode pengintegralan yang dasar teorinya merupakan hasil pemikiran dari Newton, yaitu metode integral substitusi. Metode substitusi ini merupakan salah satu metode untuk mencari suatu integral dengan cara mensubstitusikan salah satu bentuk variabel, lalu mengubahnya menjadi sebuah bentuk yang lebih sederhana. Metode ini digunakan ketika proses pengintegralan tidak dapat diselesaikan dengan rumus-rumus dasar integral. Seandainya dapat diselesaikan, itu memerlukan proses yang cukup panjang gitu. Bagaimana proses pengintegralan dengan metode substitusi, integral substitusi tersebut, kalian akan mengetahuinya setelah kita mempelajari pada subbab berikut ini. Nah, dalam turunan fungsi dikenal aturan rantai, yaitu fx sama dengan fu, dengan u itu sama dengan gx, f aksen x itu sama dengan f aksen u dikali dengan u aksen. Nah, dari rumus tersebut dapat kita peroleh integral f aksen x dx itu sama dengan fx plus c, dan integral f aksen u dikalikan dengan u aksen dx itu sama dengan fu ditambah dengan c. Dengan keterangan u aksen dx itu sama dengan du per dx dikalikan dengan dx sama dengan du. Nah, ada catatan di sini, integral substitusi dipakai apabila integran dapat dibuat bentuk fu dikalikan dengan u aksen tanpa ada variabel x yang tersisa. Langsung saja, mari coba kita bahas bersama tentang metode integral substitusi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh yang pertama ada integral fx dikurangi, sebenarnya maksudnya adalah integral 4x kurangi 3 pangkat 5, ini masih ada dx ya, maaf lupa menulis, seperti ini, integral 4x dikurangi 3 pangkat 5 dx. Kalau dengan rumus biasa, rumus dasar, kita akan mengkalikan ini terlebih dahulu, tapi di sini pangkatnya lihat, pangkatnya itu ada 5, maka kita harus mengkalikan sebanyak 5 kali. Karena itu agak terlalu sulit untuk kita mengkalikan 5 kali, maka ada cara integral substitusi. Kita gunakan cara integral substitusi. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus memisalkan 4x min 3 itu dengan u terlebih dahulu. Misal, u itu adalah 4x min 3. du sama dengan du itu adalah turunan dari u. Jadi kita harus cari turunan dari 4x min 3 ini. Turunannya adalah 4 dx. Kenapa 4 dx? Karena kita turunkan yang ada x-nya. Gitu. Maka di sini 4 dx. Kalau kini kita buat dx sama dengan, maka dx sama dengan du per 4. Nah, sampai di sini lalu kita substitusikan. Ke sini. Integral 4x min 3 itu tadi kita misalkan dengan u, maka ini adalah u pangkat 5 dx. Dx-nya kita ganti dengan du per
4. Maka hasilnya adalah 1/4 integral 1/4 U pangkat 5 DU. Nah, sekarang kita tinggal mengintegralkan U pangkat 5 DU ini. Berarti integral terhadap U 1/4 1/5 ditambah 1. Integralnya seperti itu kan ya. U pangkat 5 ditambah dengan 1 ditambah dengan C. Ingat, ini integral tak tentu. Maka harus kita tambah dengan C. Tidak ada batas atas dan tidak ada batas bawahnya. 1/4 dikali 1/5 tambah 1, 6. U pangkat 6 ditambah dengan C. 4 kali 6, 24 ya. Berarti 1/24. U adalah 4X min 3. K integralnya adalah, langsung kita substitusi, pangkat 6 plus C. Nah, seperti ini untuk integral substitusi. Gimana? Apakah sudah paham? Kalau belum paham, coba di reply untuk contoh soal yang nomor 1 ini. Next, kita bahas untuk contoh soal yang nomor 2. Di sini kita punya integral dx per akar 2x plus 5. Maka di sini yang harus kita misalkan itu adalah apa? Yang kita misalkan dengan U. 2x plus 5. Setelah itu turunannya dari U, du, dan ini turunannya dari X, turunannya adalah 2 dx. Maka dx sama dengan du per 2. Jadi ini adalah integral. Saya tulis seperti ini, akar U. dx-nya diganti dengan du per 2. Maka integral setengah 1/U pangkat setengah du sama dengan integral setengah U pangkat min setengah. Ya, kita bawa ke atas ini. Jadi pangkatnya berubah jadi negatif. Setengah, integralnya adalah setengah 1 per min setengah ditambah 1 U pangkat min setengah ditambah dengan 1. Ingat, integralnya adalah integral tak tentu, maka ditambah dengan C. Setengah per min setengah plus 1 berarti setengah. U pangkat setengah juga ditambah dengan C. Setengah dikali dengan ini kita balik jadi 2/1 akar U plus C. Ini bisa kita coret, berarti tinggal akar U. Akar U-nya adalah 2X plus 5 masih ditambah dengan C. Nah, seperti itu untuk contoh soal integral yang nomor 2. Silahkan diulang lagi untuk soal nomor 2 apabila masih belum paham. Coba diperhatikan dengan lebih detail. Masuk ke contoh yang ketiga. Di sini kita punya integral 4X akar X kuadrat min 1. Jadi ini yang harus kita misalkan yang mana? Yang kompleks. Antara 4X dan akar X kuadrat min 1, itu yang lebih kompleks yang mana? Yang X kuadrat min 1. Maka ini yang harus kita misalkan dengan U. du sama dengan turunan dari X kuadrat min 1, 2X dx. K dx sama dengan du per 2X. Tuh. Masuk ke sini, berarti ini 4X akar U. dx-nya diganti dengan du per 2X. Sama X-nya berarti boleh diganti ya. Ini sama-sama X boleh dicoret. Ini juga dicoret. Ini dapat 1. Nah, ini dapat 2. Di integral 2 U pangkat setengah du. Nah, ini sudah lebih mudah ya untuk mengintegralkan. Di integralnya adalah 2 per setengah ditambah dengan 1
U pangkat setengah ditambah dengan 1 plus C. Ingat, karena ini adalah integral tak tentu. 2 per setengah tambah 1, 3 per 2. Berarti ini adalah U dikalikan dengan U pangkat setengah. Bisa kita pecah seperti itu. Plus C. Ini kita balik biar lebih mudah menghitungnya. U pangkat setengah itu adalah akar U plus C. 2 kali 2, 4. 4 per 3. U dulu ya. Baru akar U. Maaf. Sudah kembali. Dan U-nya adalah, saya kasih tanda kurung, E kuadrat min 1 dikalikan dengan akar U. E kuadrat min 1 masih ditambah dengan C. Nah, itu untuk contoh soal yang nomor 3. Silahkan untuk dipelajari lebih dalam lagi. Untuk contoh soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini. Kalau sudah paham, boleh dilanjutkan ke contoh soal yang nomor 4. Jadi nanti ada 5 contoh soal. Contoh soal yang keempat adalah akar integral, maksudnya integral 2x plus 1 per akar x kuadrat plus x min 3 dx. Ini apa sih yang harus dimisalkan? Ingat, yang harus dimisalkan itu adalah yang kompleks. Antara 2x plus 1 dan juga x kuadrat plus x min 3, yang kompleks yang mana? Yaitu x kuadrat plus x min 3. Maka yang harus dimisalkan adalah x kuadrat plus x min 3. Nah, itu sama. Turunkan du. Turunannya adalah 2x plus x kalau diturunkan jadi 1 dx. Maka dx sama dengan du per 2x plus 1. Seperti ini. Integral 2x plus 1 akar per, maksudnya akar u, dx-nya diganti dengan du per 2x plus 1. Karena 2x plus 1 ini juga 2x plus 1 dan ini pembagian, maka boleh dicoret. Maka tinggal seperakar u du. Kita bawa menjadi pangkat dan kita bawa ke atas ini jadi u pangkat negatif setengah du. Tinggal kita integralkan 1 per min setengah ditambah dengan 1 u pangkat min setengah ditambah dengan 1 plus C. Integralnya integral tak tentu, maka ditambah dengan C. 1 per setengah ya. U pangkat setengah ditambah dengan C. Kita balik jadi 2. 2 per 1 toh. Akar U plus C. 2. Akar U. U-nya adalah X kuadrat plus X min 3 ditambah dengan C. Nah, itu untuk contoh soal yang nomor 4. Saya kira semakin ke sini semakin mudah. Kita lanjut next satu contoh soal terakhir, soal nomor 5. Nah, integralnya di sini adalah integral tentu, maka ada batas atas dan batas bawahnya. Integral dari negatif 1 sampai 0, 3x plus 2 pangkat 5 dx. Nah, yang harus kita misalkan apa di sini? Kita misalkan U-nya adalah 3x plus 2. Turunan dari du 3 dx. Maka dx sama dengan du per 3. Langsung kita masuk, kita substitusikan ke sini, integral dari negatif 1 sampai 0, u pangkat 5, itu ya. Tidak perlu pakai kurung lah. Ya. Lebih enak dilihat. Di u pangkat 5, dx-nya diganti dengan du per 3. Negatif
1 sampai 0 sepertiga U pangkat 5 DU. Integralnya adalah sepertiga dikali dengan 1/5 ditambah 1 U pangkat 5 ditambah 1. Tidak perlu pakai C karena integralnya adalah integral tak tentu. Karena nanti kita butuh mensubstitusi. Sepertiga dikali dengan 1/6 ya, ini berarti 1/18 U pangkat 6. 1/18 U-nya kita ganti dengan 3X plus 2 pangkat 6. Selanjutnya baru bisa kita substitusi. 1/18 3 dikali 0 ditambah 2 dikurangi, ingat ini tandanya ada dikurangi, 1/18 3 kali min 1 ditambah 2. 1/18 3 kali 0 ditambah dengan 2, ini adalah 2 dikurangi dengan 1/18. 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1. 2/18. Min ketemu min jadinya plus 1/18. Hasilnya adalah, oh maaf ya, ini pangkatnya itu 6 ya. Berarti ini pangkat 6. Ini juga harusnya pangkat 6. Ini harusnya pangkat 6. Ini juga harusnya pangkat 6. Ini belum selesai. Ternyata tidak semudah itu ya. Karena angkanya agak sedikit rumit. Pangkatnya yang banyak sebenarnya, pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Berarti ini 64/8. Negatif 1 pangkat 6 itu 1. Berarti min 1/18. 63/18. Sama-sama kita sederhanakan, hasilnya jadi 7/2. Nah, itu untuk contoh soal yang terakhir tentang integral tentu. Di sini kita sudah bahas tentang integral dengan metode substitusi. Itu pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Segitu saja untuk kali ini. Silahkan dipahami betul-betul dari contoh soal nomor 1, nomor 2, sampai dengan nomor 5. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.